drop it. Halo everyone, jadi di sini aku mau sedikit berbagi ilmu yang aku ketahui tentang passive voice of simple future tense. Oke, langsung aja ke videonya ya. Transitive verb in English is divided into two. Jadi dalam bahasa Inggris itu terdapat dua kalimat transitive. Yang pertama ada active voice dan yang kedua ada passive voice. Nah, yang akan kita bahas adalah kalimat passive voice, yang mana passive voice ini menjadikan si subjeknya itu menjadi objek. Contohnya, film laga akan ditonton oleh kami. Nah, jadi si kaminya itu ada di belakang atau si subjeknya itu ada di belakang. Adapun definition dari simple future tense-nya itu ialah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Nah, jadi ini seperti menyatakan hal-hal yang belum terjadi atau akan terjadi di kemudian. Adapun ciri khasnya itu ada will atau shall dan going to. Next to the example sentence. Jangan di skip, lanjut aja. Nah, di sini ada contoh kalimat afirmatif atau positif. The window will be closed by me. The window ini sebagai subjek, will be itu dari rumusnya, kemudian close-nya verb 3, by dari rumusnya juga, me sebagai objek. Nah, jadi rumusnya itu ada subjek, kemudian ada will be, verb 3, by, dan ditambah objek. Masih contoh kalimat afirmatif atau positif, tapi di sini menggunakan to be ya. Asian food is going to be cooked by my mother. Asian food sebagai subjek itu sama dengan it. Jadi membutuhkan to be-nya itu adalah is ya. Jadi karena it itu to be-nya adalah is. Kemudian going to be itu dari rumusnya cook verb 3 by adalah by my mother sebagai objek. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat negatif. The window will not be closed by me. Nah, the window ini sebagai subjek, will dari rumus, not karena kalimat negatif, be itu dari rumus, close verb 3, by adalah by, me sebagai objek. Jadi rumus kalimat negatif ada subjek, will atau shall plus not, plus be, plus verb 3, tambah by, dan objek. Masih contoh kalimat negatif tapi penggunaan to be. Nah, di sini ada Asian food is not going to be cooked by my mother. Asian food di sini sebagai subjek dan membutuhkan to be-nya itu is, kemudian not karena kalimat negatif, tambah going to be. Going to be itu merupakan dari rumusnya, dan kita akan menambahkan juga cook sebagai verb 3, kemudian by itu dari rumus, dan my mother itu sebagai objek. Oke, jadi ini rumusnya bisa kalian lihat ya. Ya, untuk sekarang contoh kalimat interrogatif atau tanya. Will the window be closed by me? Tanda tanya. Oke, will-nya jadi depan ya. The window sebagai subjek, be dari rumus, dan masih tetap menggunakan verb 3, tambahkan by, dan me-nya tetap menjadi objek. Jangan lupa tambahkan tanda tanya. Jadi rumusnya will, subject, be, verb 3, by, dan objek. Jangan lupa tanda tanya. Di sini aku mau nge-review aja, pasti teman-teman juga udah hafal, tapi ini buat mengingat ulang kembali ya, bahwasanya dari pasangan to be tersendiri itu. Jadi kalau I itu sama am, you are, we are, they are, he is, she is, dan it is. Oke, kalau di kalimat passive voice itu penting banget buat kita mengetahui apa perubahan subjek menjadi objek. Di sini juga aku masih nge-review karena pasti teman-teman juga udah tahu gitu. Oke, kalau I itu saat berubah menjadi objek berubah jadi me ya. Tapi kalau you tetap you. Terus kalau they jadi them, kemudian kalau we jadi us, kalau he jadi him, kalau she jadi her, kalau it tetap it.
Nah, adapun fungsi daripada passive voice itu tersendiri yaitu untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan. Kemudian bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimatnya. That is all from me. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.